Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 5 Oktober. Kami dua pejuang dapat menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo. Nah, di kesempatan ini kami sudah berada di sekitar Desa Njoton atau lebih tepatnya di sekitar Padukuhan Desa Wetan, Desa Njoton. Nah, di sini di lokasi ini nantinya akan dibangun simpang susun Prambanan ataupun simpang susun Manis Renggo ya teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat progres dari pembangunan di lokasi yang nantinya dibangun simpang susun Prambanan ini. Nanti kita selusuri ke arah barat sampai dengan perbatasan Jogja, yaitu di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Terlihat di depan kita ini adalah badan dari jalan tol Jogja Solo, yaitu jalan akses exit tol Prambanan. Nah, ini apabila ke selatan sana adalah ke arah exit tol Prambanan, yaitu yang berada di sekitar Desa Wonoboyo serta Desa Somopuro yang akan bertemu atau menghubungkan dengan Jalan Raya Jogja Solo. Terlihat di depan kita ini adalah badan dari jalan tol Jogja Solo yang sudah mulai diuruk ya teman-teman, atau lebih tepatnya jalan akses exit tol Prambanan. Nah, bila kita ke selatan itu nantinya akan ke arah Jalan Raya Jogja Solo tadi. Dan saat ini terlihat sudah dimulai dari proses pengurukan dan sudah sampai dengan Desa Njoton ini ataupun di Padukuhan Desa Wetan. Terlihat proses pengurukan serta pemadatan ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Nah, material tanah uruk ataupun badan jalan ini sudah terlihat tinggi. Berhubung saat ini kami tiba di lokasi ini sekitar jam setengah 4 sore, kami belum menunaikan sholat asar. Kami sholat dulu ya teman-teman. Nah, kebetulan di sebelah utara itu ada sebuah masjid yang belum dibongkar, yang belum dipindahkan. Nah, nanti kita akan melihat lokasi di sekitar Desa Njoton ataupun di lokasi yang nantinya akan dibangun sebuah simpang susun yang keempat ini ya teman-teman dari badan jalan tol Jogja Solo. Nanti kita juga akan terus berjalan ke arah barat sampai dengan Desa Kokosan. Jadi terus ikuti belusukan kita hari ini untuk melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini. Beginilah sedikit gambaran dari situasi maupun kondisi di sekitar Padukuhan Desa Wetan di Desa Njoton ini. Nah, lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun yang keempat, yaitu simpang susun Prambanan maupun simpang susun Manis Renggo. Terlihat di sini sudah dimulai dari proses land clearing. Beberapa rumah warga yang terdampak sudah mulai dilakukan proses pembongkaran, namun juga terlihat beberapa rumah warga ini masih banyak yang berdiri di sekitar lokasi yang nantinya akan dibangun sebuah simpang susun ini ya teman-teman. Dan terlihat di sekitar jam 4 kurang sedikit ini pun masih ada sebuah alat berat yang sedang bekerja untuk melakukan dari proses land clearing tersebut. Saat ini kita menghadap ke arah timur ya teman-teman, dan ke arah timur itu nantinya akan langsung berhadapan ke arah dari Jalan Tol Jogja Solo, badan Jalan Tol Jogja Solo yang ke arah Solo ataupun ke arah Klaten ataupun simpang susun Klaten. Dan kemarin sudah kita telusuri pula bahwa progres dari pekerjaannya ini sudah mulai terbuka, lahan-lahan juga sudah mulai terbuka dan sudah mulai dilakukan dari proses land clearing dan tersambung dengan simpang susun Prambanan ini ya teman-teman. Dan saat ini adalah pandangan yang ke arah exit tol Prambanan ataupun ke arah Desa Wonoboyo, dan itu progresnya juga sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan.
Simpang Susun Prambanan ataupun Manisrenggo ini selain menjadi akses eksit tol Prambanan yang mengarah ke selatan, nantinya juga akan menjadi akses dari eksit tol Manisrenggo yang ada di Desa Borangan yang ke arah utara. Namun kabarnya beritanya akan dibangun belakangan ya teman-teman. Kita sedikit bergeser sedikit ke sebelah barat ya teman-teman. Nah, kita ini berada di sekitar perbatasan dengan Desa Ndompyongan. Nah, nampak di sini terlihat bahwa areal yang nantinya akan dibangun sebuah simpang susun ini sangat luas sekali ya teman-teman, karena lahan yang terbuka ini sudah sangat luas. Nah, nanti kita akan menyusuri ke arah barat ya teman-teman untuk melihat perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah mulai dilakukan dari Kokosan Prambanan. Namun dari sekitar simpang susun Prambanan ini masih berhenti di sekitar desa ataupun dusun Ndompyongan yang ada di sebelah baratnya. Ini belum masuki dari dusun Ndompyongan itu ya teman-teman. Rumah-rumah warga yang di sana yang terdampak juga sudah mulai dilakukan dari proses pembongkaran mandiri, namun juga ada beberapa rumah yang belum dilakukan dari proses pembongkaran. Namun progres pekerjaannya memang belum memasuki dari dusun Ndompyongan maupun desa Ndompyongan yang ada di sebelah barat dari lokasi yang nantinya akan dibangun simpang susun Prambanan ini. Jika kita lihat secara seksama, memang luasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan simpang susun Prambanan maupun Manisrenggo ini memang cukup luas ya teman-teman, jika dibandingkan dengan 3 simpang susun lainnya, yaitu simpang susun Kartosuro, simpang susun Karangano maupun simpang susun Klaten. Hal ini karena memang nantinya diproyeksikan akan ada 2 exit yang dipergunakan di simpang susun Prambanan ini, yaitu ke arah Jalan Raya Jogja Solo ke arah selatan serta ke arah utara yaitu ke Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo. Saat ini kita sudah bergeser sedikit ke arah barat ya teman-teman, atau lebih tepatnya kita berada di sekitar STA 32.3. Nah, di sini adalah di sekitar Padukuhan Kalongan, Desa Njoho, Kecamatan Prambanan, adalah batas akhir dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dikerjakan, yang dimulai dari sisi barat ataupun dari Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan. Nah, terlihat itu adalah rumah-rumah warga yang belum dilakukan dari proses landclearing, namun sudah dilakukan dari proses pembongkaran mandiri. Dan terlihat pula di lahan yang sudah terbuka ini dimanfaatkan oleh warga ataupun anak-anak untuk bermain layangan ya teman-teman. Ini karena memang anginnya cukup kencang di musim kemarau ini. Dan terlihat di sekitar Desa Njoho ini juga terlihat bahwa proses pengurukan serta pemadatan lahan ini juga sudah dilakukan ya teman-teman. Dan terlihat sudah signifikan material tanah uruk ini juga sudah mulai menggunung. Namun di sore hari ini tidak terlihat ramai dari proses pengurukan. Yang terlihat adalah saat ini sedang dilakukan dari proses penyelesaian pekerjaan dari beberapa pembangunan atau pengerjaan dari terowongan irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa. Terlihat di depan kita itu sebuah alat berat jenis truk mixer maupun truk concoret, truk pam concoret ini sedang melakukan pekerjaan pengecoran pada struktur terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi. Sedangkan material tanah uruk ini juga sudah mulai menumpuk di sekitar Desa Njoho ataupun Padukuhan Kalongan ini ya teman-teman. Material tanah uruk ini sudah menumpuk, tinggal nanti dilakukan dari proses perataan serta pemadatan. Ini sudah mulai terlihat menggunung ya teman-teman dari material tanah uruknya ini.
Kita bergeser sedikit ke arah barat, masih di sekitar Desa Joho, atau lebih tepatnya kita berada di sekitar STA 32.6 ya teman-teman. Nah, terlihat di sini proses pengerjaan yang sedang dilakukan adalah proses pengerjaan dari sebuah struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Nah, nampak di depan kita itu beberapa pekerja sedang ramai sekali dari aktivitas penyelesaian dari sebuah struktur terowongan jalan antar desa yang sedang dibangun di sekitar Desa Joho ini. Terlihat pula bahwa aktivitas pekerjaan yang sedang dilakukan adalah proses perangkaian besi-besi tulangan dari cor yang saat ini dikerjakan adalah lantai dari terowongan ya teman-teman. Nah, terlihat di sini juga bahwa proses pengurukan ini sebenarnya sudah mulai dilakukan di sekitar STA 32.6 ini. Namun nampaknya di sore hari ini terlihat masih sepi karena konsentrasinya saat ini memang terlihat penyelesaian dari sejumlah gorong-gorong saluran air maupun terowongan jalan penghubung antar desa yang dibangun di sekitar Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ini. Kita sudah bergeser sedikit ke arah barat. Saat ini kita sudah memasuki dari Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo. Dan terlihat proses dari pengurukan di sekitar Desa Nangsri ini sudah terlihat signifikan. Nah, mungkin ini sudah selesai dari proses pengurukan ya teman-teman. Nah, terlihat bagian tebing dari badan jalan tol Jogja Solo yang dilakukan dari proses pengurukan ini sudah terlihat rapi. Nah, nanti kita coba untuk melihat ke atas ya teman-teman untuk melihat progres lebih jelasnya, karena memang di sebelah timur dari jalan ini nampaknya juga sedang dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Namun aktivitasnya memang di sore ini memang tidak begitu ramai dari biasanya ya teman-teman. Nah, dari sini, dari lokasi ini, dari Desa Nangsri ini terlihat ke arah selatan. Lokasi ini proses pengurukan serta pemadatan lahannya ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman, sudah tinggi sekali. Nah, mungkin ini sudah cukup dari elevasi ketinggiannya teman-teman. Nah, namun karena memang menunggu dari proses pembuatan gorong-gorong di sejumlah titik ini masih belum bisa diselesaikan. Dan terlihat di sisi sebelah timur dari jembatan ini masih dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak truk-truk pengangkut material tanah uruk ini juga terus memasuki dari areal pengurukan di sekitar Desa Nangsri yang berbatasan dengan Desa Joho. Saat ini kita sudah bergeser sedikit ke arah barat, ataupun saat ini lokasi kita saat ini adalah di sekitar STA 34.7 ya teman-teman. Nah, kita berada di sekitar Desa Taskombang, Kecamatan Manis Renggo. Nah, terlihat di sini adalah proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sudah terlihat signifikan, namun memang tidak aktivitas dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini di sekitar Desa Nangsri ini tidak terlihat ramai ataupun lengang ya teman-teman, karena memang mungkin saat ini sedang berkonsentrasi dari penyelesaian pada sejumlah titik gorong-gorong saluran irigasi maupun terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di sepanjang Desa Nangsri ataupun di sekitar Kecamatan Manis Renggo ini.
Nah, itu adalah ke arah barat, ke arah Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan ya teman-teman. Nanti kita juga akan ke sana untuk melihat perkembangannya. Dan terlihat di depan kita ini adalah sebuah gorong-gorong saluran air ya teman-teman. Nah, nantinya akan dibangun pula sebuah terowongan jalan penghubung yang nantinya dibangun di lokasi ini, di sekitar Desa Nangsri ini. Saat ini kita sudah bergeser ke arah barat, kita sudah berada di ujung dari Kecamatan Prambanan dan di ujung dari Kabupaten Klaten serta di ujung dari Provinsi Jawa Tengah karena kita sudah berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan terlihat di sini adalah badan dari Jalan Tol Jogja Solo yang sudah mulai diuruk. Dan beberapa minggu yang lalu kita ke sini ramai sekali dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Namun di sore ini nampak lengang sekali dari aktivitas proses pengurukan ya teman-teman. Mungkin karena saat ini terlihat dari kita menyelusuri dari timur tadi, konsentrasi dari pengerjaan masih berfokus dari pengerjaan terowongan jalan penghubung serta gorong-gorong saluran air ya teman-teman. Dan ke arah barat, ke arah Kapanewon Kalasan ataupun Kecamatan Kalasan, Desa Taman Martani, Kabupaten Sleman ini belum dilakukan dari proses pengerjaan, progres dari pekerjaan fisik pada badan Jalan Tol Jogja Solo yang memasuki daerah istimewa Yogyakarta ini. Di sore hari ini juga belum nampak dari aktivitas pekerjaan ya teman-teman. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang dapat kita lihat dari Simpang Susun Prambanan. Kita telusuri ke arah barat sampai dengan Desa Kokosan Kecamatan Prambanan yang berbatasan dengan Desa Taman Martani di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuangi bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan, baru bergabung dengan kami, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan semangat, kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan, serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.